Billah, bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa nunibu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, masyayikhinal kiram, para alim, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, sedaya kemawon ingkang tansah kula hormati, wabil khusus sedaya takmir Masjid Al-Falah kang tansah kula hormati, sedaya kemawon mugi paringi panjang umur ingkang berkah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wabil khusus aidan bagian dakwah dan pendidikan Masjid Al-Falah, Ibu Hajah Badriah tentang satu hormati, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat sedaya kemawon jamaah pengawasan Jumat Kliwon kang tansah kula hormati, nafa'anallahu wa iyyakum fid dharain, amin. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya nglairaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang napa wonten sonten punika Allah tasih maringi mapinten-pinten rahmat taufik saha maunanipun dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten sonten punika kita saged bermuajah silaturahim makempal wonten punika majelis sak perlu istiqomahaken pengawasan setiap Jumat Kliwon. Begitu mudahnya kita mencari ilmu, kita duduk 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, sudah begitu mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Tapi akan lebih sulit ketika kita bicara tentang amal, dan akan lebih sulit lagi ketika kita bicara tentang istiqomah. Jadi istiqomah di dunia ini suatu yang sangat langka dan yang sangat berharga, dan tidak semua orang bisa. Sehingga kadang ada yang sakit sehingga tidak bisa hadir, kadang ada yang sehat tapi tidak sempat. Tapi yang paling banyak adalah sehat dan sempat tapi males hadir. Itu paling banyak. Hadirin para ingkang tansah kula hormati, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali murta'ini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika wal ri'albi kullihim ya Rabbi Mustafa Bandung Maqam
menjadi tujuan kita benar-benar dijabah oleh Allah. Barokahnya Nabi Agung Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabb, duh Tuhanku bil Mustafa. Sehingga banyak orang gagal paham dalam memaknai, sehingga mengatakan sholawat nariyah juga musyrik. Ini mau rapat yang mudah untuk terani Allah. Ya Rabbi, duh Tuhanku bil Mustafa, dengan wasilah perantara Nabi Muhammad al-Mustafa, yang dipilih, yang terpilih oleh Allah. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana, ya Allah, kabulkan semua hajatku, maqasidana, beberapa tujuan, harapan, cita-cita, permohonan yang belum dicapai. Baligh maqasidana, artinya tawasul. Siapa yang pertama kali tawasul? Nggih punika Nabi Adam. Bihaqqi Muhammadin ghafartani, dengan kebesaran nama Muhammad, ya Allah ampuni dosa. Baru diampuni dosa Adam setelah sujud 100 tahun. Sehingga tidak salah ketika kita ila hadratin Nabil Mustafa, la hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la hadrati Syekh Abdul Hasan As-Sadali, Syekh Maliki Hambali, Hanafi Syafi'i, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah Al-Iskandari, semua disebutkan untuk tawasul, bukan apa-apa. Al-Innallaha qarib, Allah ini dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan guru ini. Ini lebih dekat. Cuman kita sendiri yang menjauh dari Allah. Sehingga di antara kita makhluk dan khalik, yang diciptakan dan pencipta ini ada halangan, ada sekat, ada penghalang, ada manik penghalang, ada hail, ada hijab. Nah ini dalam ini satir, artinya penghalang. Hijab, jilbab, hijab artinya penghalang untuk supaya orang tidak bisa melihat ram. Kita menjauh, kita jauh dari Allah, sehingga kita tawasul ya, dengan orang kawulane Allah, rijalus sholih, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang punika wali-wali ini Gusti Allah. Termasuk ya Rabbi bil Mus. Makanya ketika turun ke panjang mas, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqo, ning ati iki ngarteni baligh maqo sidana, ya Allah kabulkan segala tujuan, maksud kami, tujuan, harapan, permohonan. Yang sakit angkatlah semua penyakitnya, yang kesulitan dalam ekonomi, ya Allah angkat ekonominya, yang sedang dalam permasalahan angkat semua masalahnya. Niki baligh maqo sidana, yang sedang kurang karir, kocar kacir rumah tangganya, satukan ya Allah. Baligh maqo waghfir lana, ampuni segala dosa-dosaku. Mamado madosa sing wis kelewat ya Allah. Berilah keberhasilan atas cita-cita kami dan ampuni semua dosa-dosa kami. Baligh maqo sidana waghfir lana mamando ya wasi'al. Kalau kalian jenengan nek sholat niku mohon nggih, ketika habis sujud bangun kita duduk, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doanya itu sudah komplit Pak, sudah komplit. Cuman krono jenengan boleh sholat karo lamun sehingga orang ngerti, rambut mudeng. Saking apale, saking apale sholat isya 2 menit. Allahu Akbar, lek suwur ketubuk. Allahu Akbar, lek suwur ketubuk. Gede-gede minggat. Laulam yurid lasorona sukal kirim. Nek ana menungso bar salat ora wiridan lasorona sukal kirim, yakti menungso iki kaya kayak gede-gede minggat.
Betulnya Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas salam. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, turunkanlah kasih sayangmu untukku, wajburni, ya, tutupi semua kejelekanku, tambeli elek-elekku karo kebaikan, dengan melakukan amal yang baik sehingga bisa melebur semua amal yang jelek. Wajburni warhamni, ya Allah angkatlah derajatku. Wis kumplit ngomong ini, derajat dunia, derajat akhirat. Di antaranya pengen mumpul derajat dunia akhirat, di antaranya adalah mencari ilmu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajate wong sing gelem golek ilmu, mbok ketemu mbok ora. Di samping kandahan ya tetap diangkat derajate, di samping dahar seneh ya tetap diangkat derajate, di samping nusoni anak ya diangkat derajate. Warfa'ni, ya Allah angkatlah semua derajatku. Warzuqni, ya Allah berikanlah rezekiku yang melimpah. Terus warzuqni wahdini, ya Allah berilah aku petunjuk, berilah aku hidayah, sehingga hidayah tidak serta-merta turun dari langit mak gedubrak, mak geduduk mata. Sehingga hidayah ini harus diupayakan dengan berdoa, sehingga dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Di akhirat sudah kita ketahui dari SD dulu, ya. Jenenge siratal mustaqim itu cilik yang ngumpuli rambut dibagi itu, landep yang ngumpuli pedang. Ngeri ya? Ngeri. Dan siratal mustaqim di dunia ini adalah agama buat agama Islam, sehingga memegang agama di akhir zaman ini koyo nyetel mawogni, orang dilepas panas, dilepas wong iki agama, tinggal jenengan garap tahan nyetel agama, garap istiqomah ngomong istiqomah sirah. Warzuqni wahdini, ya Allah berikanlah hidayah. Memang hidayah ini hak prerogatif Allah, tapi kita harus berusaha. Sehingga tugasnya para kiai, tugasnya pemberi tausiah, mauidhah hasanah, bahkan Nabi sekalipun ini hanya tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran. Hidayah urusannya Gusti Allah. Tapi harus tetap diupayakan. Jangan putus asa. Anak pun dapat, ya ditungane, selalu didoakan apapun jalannya ditempuh supaya mendapatkan hidayah. Wahdini, warzuqni wahdini wa'afini, ya Allah berikanlah aku kesehatan jasmani maupun rohani, karena dalam tubuh kita ada jasmani, ada rohani. Ketika jasad saja tidak ada rohaninya, tidak ada ruhnya, jenengan wis darani oranan. Mulane wong mati niku walaupun ikin jenggere ikin ana wujude jasate nang dhuwur ampen nang dhuwur isban mesti darani pun boten sifulan sampun boten. Padahal ikin nang dhuwur kasur, ikin nang dhuwur isban. Iki boten. Tapi nanti ketika sudah di alam barzakh, roh dikembalikan lagi. Kaget sebenarnya. Pertama kali orang mati, itu kaget. Aku mati, nangis. Urut jasadnya dicopoti kelambine, urut jasadnya digotong menglatar, kamar mandine gerani kaya kain orang mungkin didusi nang kamar. Gino bener, digawa metu nang latar, sesungguhnya nang resban warisane Mbah Buyut, terus dinggolet nang debukan luwih derek ya, aja ngarong tetanggane, nek ngarong tetanggane ngomong wis kalau sowan ngasane Gusti Allah bukan asal bacok. Niki. Lah niku pun wonten diudani didusi Masya Allah, sehingga wetenge mandan diplenet tukang dusi mandan diplenet. Mulai nonton kitab sebagian, ketika kau sudah merasa sekiranya sudah mau mati, 3 hari sebelum kematianmu kau berpuasalah.
supaya tidak mempersulit bagi orang yang memandikanmu. Karena biasanya wong meninggal kono tinggal tenakan biasanya kan metu kotoran. Itu lumrah biasa. Sehingga bagi yang biasa memandikan orang mati itu tidak boleh menceritakan apa yang terjadi pada si mayit. Wajahnya menghitam nggak boleh. Terus gimana nggak boleh. Karena itu sudah lumrah. Sehingga kematian bukan musibah yang terbesar di dunia ini. Karena itu sunatullah, semua akan mengalami, tinggal kita giliran. Rika disit nyongkeri ya ora apa-apa, nyongkeri rika disit ya mau monggo. Lha iku terserah ning endi. Aku manut bae aku diundang rene. Lah iki lho. Musibah yang terbesar adalah ketika kita masih hidup tapi hati kita sudah mati dari kebenaran, mati dari tausiah, mati dari agama, mati dari mauidhah hasanah. Ini wedi blurut. Ini kotorannya karep metu, wedi cewoki, diresiki. Lagi petugas memandikan jenazah harus bisa menyimpan rahasia apapun yang terjadi, karena kadang muncul keanehan. Muncul diceritane malah. Niki mati. Wahdini warzuqni wa'afini, berilah aku kesehatan. Mulane wonten kitab keterangan ketika kau sudah merasakan mati, pun kau dereng ya. Kayaknya 1 tahun maning gitu ya, 100 tahun maning. Sebenarnya kita kadang dikasih tanda-tanda, tapi kita nggak rasa. 100 hari sebelum kematian seseorang, pada asar, setelah sholat asar atau setelah asar, itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu bergetar, leduk. Itu 100 hari sebelum kematian. Kalau kemarin panjenengan habis asar sudah bergetar, leduk, gigil, berarti geri sangat dinamanya. Cepat-cepat ngomongnya. Maksudnya keluar di luar kota terus, kan tetap hitung 10 sangat dinanya pas dinapanya untuk orang sambung ngedung. Besok. Nek kula pas kesah Pak Imam Sianto sing nalkin nggih ditalkin. Kemarin saya taksir ke guru saya Syekh Abdul Rahman Hisam, katanya Gus Anam, judul Anam Hisam. Itu kiai yang luar biasa. Dunia nggih al-alim al-alama diadani dikomati. Ribuan ulama di situ diadani, setelah itu ditalkin oleh Syekhuna al-alim alama, Syekh Mawardi, Taiful Mawardi di Purworejo. Masya wong alim ngono kuwi ditalkin, diadani, Desiki ono wong mbebok maca buku siji loro mben aku nate, nek aku mati rasa talkin, ora rasa diaten, ora rasa mati. Plomosan. Seorang yang alim alama, hakul yakin insyaallah akeh surgane. Kowe bikin diadani ketika mati, keluargane saling mendukung, masyaallah. Sing nalkin Taiful Mawardi, yang ditalkin Syekhuna Yai Abdul Rahman Hisam, masuk pondok pesantren At-Tauhid Al-Islami Banyumas. Luar biasa. Aku nek nyawang ngono ki kok mun banjar kaya ora gelem ditalkin, proposan tak pikirin. Masyaallah. Yang takziah itu puluhan ribu, tidak hanya ribu, 2.000, puluhan ribu. Luar biasa. Tahlil menggema la ilaha illallah. Nek tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Nek kalimat thayyibah belum tentu itu tahlil. Bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bismillah, sholawat, itu semua kalimat thayyibah. Tapi nek tahlil pasti la ilaha illallah. Ini Pak. Bergetar setelah asar, berarti 100 hari. Udah meneh 40 hari sebelum kematian seseorang. Iki budel pusar ya, budel jenengan niku bergetar, berdenyut dan anget. Itu habis asar. Demek aja nang kene ya, mengko omah. Aja teng isor demek kadang kono mancen anget. Lho Pak Yai kula wingi pun berdenyut ya anget. Ning ndi Kang isor budel kok bocahmu nakal Kang. Kudu kuwi
berarti 40 hari lagi. Kenapa demikian? Karena di atas aras ada pohon yang sangat besar dan daunnya bermiliar-miliar daun, dan setiap daun di situ ada namanya 10 kali panjang setoyo. Ada namanya. Dan malaikat Israel menunggu di bawahnya, di bawah pohon. Ketika daun itu jatuh, gigal langsung ditutur kalau malaikat Israel diwojo taufik. Contoh Pak. Masalah iki nek wis diwaca, iki langsung tulisannya dihapus. Wong contohnya sinten Pak sinten? Wah, dihapus, diganti al-mayyit. Mulane wong Jawa ngomong, berarti nyong ini umat ini kapan mau sore, berarti nyong ini kadang karo mayit ya. Bener. Maksudnya tulisannya, wong iki urip. Ojo kira-kira wong wis mati mayit, oh iki ngamuk. Niki Pak, wis diganti al-mayyit. Sehingga 40 hari sebelum kematian, dalam kurun 40 hari sebelum kematian, kadang wong beromong kaya wong bingung karena sudah melihat wujudnya malaikat Israel dengan wujud yang lain. Kadang bilang-bilang kamu ditemani baik, aduh, yang kata iya, ojo ceritane, siap-siap baik. Ketone kok kudu bingung apa nggih? Bukan bro. Ojo bareng-bareng bingung musim hujan. Nek kira itu semayanan isuk sekalian ya Bu ya. Aja nanggung waktune. Masyaallah. 40 hari sebelum kematian. Dan ketika kakimu sudah sulit, jauh ya. Oh. Ngeten. Ketika kamu sakit, kok sulit dingetenaken hawane garpe piye bae. Ngetenaken hawane iki bae. Iki cepet-cepet nggih. Ngubungi Pak Taufik, ngubungi Pak Rosidin, morine tesnya mboten. Nah iya, langsung taleni bae bungkus. Tapi dijajal, ayo dijajal, ayo. 1, 2, 3. Menyong ya lancar. Nek sing ora pati lancar, engko nang omah bae nggih. Ampun teng mriki, bingung nggih, Mas. Niku. Terus ketika dipandang dari samping, telinga wis mulai mengkeret, hidung mulai mengkeret. Kasa kabeh apa ya? Iki mulai anu. Kenapa? Karena sirkulasi darah pun boten patuh sonor. Kukunya sudah mulai menghitam dan pucat kebiru-biruan. Jenengan gareng dalam kukune derek pun nang omah jenengan kene. Wong kula nu biasa mung sawah kok ya wis ora apa-apa berarti iki dong. Aku iki abang iya dipitaki. Lah iki. Naik lagi sampai dengkul sampai lutut. Di bawah lutut kalau proses pencabutan nyawa sudah sampai lutut. Karena min aina yujlabur ruh menurut Jalaluddin Al-Ma'ali Jalaluddin As-Sayuti, dari arah mana ruh itu dijabut? Dari anggota tubuh yang paling bawah. Sehingga ketika jenengan menengok orang sakit, tengoklah kukunya. Ketika sudah pucat, menghitam atau kebiru-biruan, sampean ngomong yuyu rika melu ngaji ora wingi nang dinang masjid liwonan ora kepribadi kae wingi keterangan nek kukulis mulai pucat ku meh modal. Kayane rika meh murid dhewe. Oleh malah mati temenanan, aja ngono kuwi. Iki ora konco ora bolo ora ceritane lho, ya. Bisa wangku punya cewek lagi ya. Ya Allah ya hari ini. Terus diantaranya kenapa di bawah lutut ini sudah mulai anyep, dingin. Secara medis mengiyakan karena sirkulasi darah sudah tidak lancar. Secara fikih, secara cara kita pun mau memang sudah disekat kali kudrat irodai Gusti. Nah sebelum kematian ini kok melalui proses sakit terlebih dahulu, biasa nih sing panganan doyan dadi ora doyan, nek kok garap mati dadi doyan mangane Ya Allah, kepribadi kayu alhamdulillah mau menanjan ini rasanya wis enak, mau dibikin kencur seger, 3 sampai 3 sedetik jenuh, tantu ping 3 telah modal. Ada 2 kemungkinan, waras aroma lagi.
Tapi ojo dipikir banget ya, aja dipikir banget. Muga gue mari ya bae. Tungane nopo nek sakit, lagi sakit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Panjenengan dan saya golongan wong sing doleh.